Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi yang kami susun secara berkelompok oleh kelompok 11 yang terdiri dari saya sendiri, nama Riwan, dan rekan saya Nur Madinah, dan satunya lagi Indah Cahyani, ya. Nah, jadi di sini kami akan mempresentasikan sebuah materi yang kami susun dalam PowerPoint. Mohon teman-teman yang lain silakan menyimak, oke? Nah, jadi pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang bimbingan karir peserta didik di MI atau di sekolah dasar, ya. Nah, konsep dasar bimbingan karir. Ya, konsep dasar bimbingan karir peserta didik di MI yaitu kita perlu ketahui bahwa karir sering dimaknai dengan kenaikan pangkat atau golongan secara reguler, dan puncak karir terjadi ketika seseorang memegang jabatan struktural. Ya, karir juga dapat didefinisikan sebagai proses atau perjalanan yang terjadi pada individu sejak masa belajar hingga memiliki pekerjaan, ya. Nah, jadi dari uraian tersebut dapat kami simpulkan bahwa bimbingan karir adalah suatu proses bantuan atau layanan pendekatan terhadap individu agar dapat mengenal dan memahami dirinya, merencanakan masa depan yang sesuai dengan bentuk kehidupan yang diharapkannya, ya, seperti itu. Nah, tujuan dan prinsip-prinsip bimbingan karir. Nah, menurut Munandir yaitu tujuan bimbingan karir di sekolah adalah agar siswa dapat memperoleh pemahaman tentang dunia kerja yang terbuka, serta untuk mengembangkan sikap kerja yang positif, serta menyusun rencana dan pengambilan keputusan kerja. Nah, tujuannya adalah untuk lebih memfokuskan pada kemampuan siswa dalam memahami situasi dan kondisi dunia kerja, ya, seperti itu. Nah, menurut ilmuwan lain yaitu Nijor dan Killen, nah, dalam tujuan bimbingan karir dilihat dari beberapa aspek, yaitu aspek individual, aspek sekolah, dan ekonomi dan sosial, ya, seperti itu. Nah, prinsip-prinsip bimbingan karir di MI yaitu pertama, prinsip yang berkenan dengan sasaran layanan. Yang kedua, prinsip yang berkenan lahan yang dialami siswa. Dan yang ketiga, prinsip yang menggunakan dengan program pelayanan. Yang keempat, tujuan dan pelaksanaan pelayanan, ya. Nah, berarti apa prinsip yang berkenan dengan sasaran layanan? Nah, dapat kita ketahui bahwa prinsip yang berkenan dengan sasaran layanan yaitu bimbingan karir melayani semua siswa tanpa memandang umur, jenis kelamin, suku, bangsa, agama, dan situasi status sosial ekonomi, seperti itu, dan lain sebagainya. Yang kedua, permasalahan yang dialami siswa. Bimbingan karir berusaha dengan hal-hal yang menyangkut dengan pengaruh kondisi fisik dan mental siswa dalam kaitannya dengan pekerjaan. Begitu sebaliknya, lingkungan kerjaan berpengaruh pada kondisi mental dan fisik siswa. Ketiga, program layanan. Nah, program layanan itu program bimbingan karir harus fleksibel, disesuaikan dengan kebutuhan siswa, masyarakat, dan kondisi sekolah. Program bimbingan karir harus disusun secara berkelanjutan dari jenjang pendidikan yang terendah sampai yang tertinggi, ya. Nah, tujuan dan pelaksanaan pelayanan. Bimbingan karir harus, ya, diarahkan untuk membantu siswa yang nantinya mampu membimbing dirinya sendiri dalam menghadapi permasalahan karirnya. Yang kedua, permasalahan karir siswa harus ditangani oleh tenaga ahli dalam bidang yang relevan dengan permasalahan yang dihadapinya. Nah, sekarang kita masuk dalam strategi dan teknik bimbingan karir di MI. Bimbingan karir di MI dapat dilakukan oleh guru dengan strategi dan teknis sebagai berikut. Yang pertama, teknis terpadu dalam kegiatan pembelajaran untuk mengembangkan karir, terutama untuk peserta kelas tinggi, hendaknya dikembangkan secara terpadu dengan strategi instruksional. Pendekatan terpadu ini paling memungkinkan dapat dilaksanakan guru karena pada umumnya di MI belum tersedia guru pembimbing atau konselor secara khusus. Selanjutnya, melalui bacaan, ya. Kegiatan membaca riwayat hidup orang-orang yang ternama yang berhasil dalam bidangnya masing-masing seperti B.J. Habibie, Thomas Alva Edison,
Albert Einstein, dan sebagainya ya. Nah, selanjutnya narasumber. Nah, hal ini dilakukan dengan mengunjung narasumber atau mengundang narasumber untuk datang ke sekolah dan berdialog dengan peserta didik tentang dunia pekerjaan. Nah, kegiatan ini diharapkan agar anak semakin luas wawasannya, terutama yang berkaitan dengan pekerjaan profesi seseorang dan usaha yang dilakukan untuk mencapai karir tertentu. Selanjutnya, langkah pengamatan atau observasi dengan mengajak peserta didik berjalan-jalan di sekeliling lingkungannya yang tidak harus jauh ya. Di sepanjang jalan mereka dapat melihat pekerjaan-pekerjaan yang ada di dalam lingkungannya seperti penjahit, tukang pembuat tahu, penjual sayur apa segala macam ya, yang bukan sejenis lah yang memiliki pekerjaan seperti itu. Selanjutnya ada cerita. Nah, cerita juga dapat memberikan informasi tentang berbagai pekerjaan atau cerita tentang kerja keras seseorang yang membuahkan hasil, mengembirakan setelah ia berusaha. Teknik bercerita akan lebih menarik bila menggunakan alat peraga, media atau panggung boneka. Untuk variasinya, cerita dapat diikuti dengan kegiatan tanya jawab tentang tokoh yang diceritakan dalam cerita tersebut. Selanjutnya, teknik genogram. Teknik ini dapat digunakan oleh guru terutama untuk mengidentifikasi aspirasi karir yang berkembang pada peserta didik. Penerapan teknik genogram ditempuh dalam 3 tahap, yaitu pertama, konstruksi genogram, yang kedua, identifikasi jabatan, yang ketiga, eksplorasi kalin. Seperti itu. Selanjutnya, dapat memilih berbagai permainan yang ada di lingkungan sekolah atau jenis permainan apapun. Peserta didik ketika bermain berlangsung, guru hendaknya mengaitkan dengan materi di bimbingan karir tersebut. Nah, dalam buku pedoman bimbingan karir materi untuk layanan bimbingan karir untuk kelas rendah seperti kelas 1, 2, dan 3 mencakup mengenalkan perbedaan kawan sebaya, menggambarkan perkembangan diri peserta didik, menjelaskan bahwa bekerja itu penting bagi hidup sesuai dengan menurut lingkungannya, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya isi materi layanan bimbingan peserta didik kelas atas itu 5-6. Nah, diantaranya menjelaskan manfaat mencontoh orang-orang yang berhasil, melatih peserta didik, menggambarkan kehidupan di masa yang akan datang. Selanjutnya, membimbing diskusi mengenai pekerjaan wanita dan pria. Selanjutnya, menjelaskan jenis-jenis keterampilan yang dikaitkan dengan pekerjaan, melatih peserta didik, mengembangkan hal-hal yang akan dilakukan di masa yang akan datang ya. Nah, mungkin dari kelompok kami cukup. Selanjutnya kami akan lengkapi dalam sistem diskusi di kegiatan perkuliahan. Di sini saya hanya menjelaskan secara singkat-singkatnya saja, bagian-bagian saja, karena kita akan kembangkan dalam metode diskusi. Akhir kata dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.